Saudara dan saudari. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi untuk jemaat di Jayapura, jemaat di Sorong, jemaat di Manokwari, jemaat di Ambon, jemaat di Bali. Terima kasih Moses Febri sudah welcome kita dengan sangat heboh. Ya, kayaknya talenta sebagai MC sudah bisa keluar pada saat ini. Juga kepada jemaat di Depok dan Bogor, terima kasih untuk semua tim yang luar biasa dari jemaat Depok dan Bogor, sehingga setiap kali kita berkebaktian atau melakukan kebaktian secara online, saya sangat punya rasa aman karena ini akan berjalan dengan baik karena mereka memiliki tim yang sangat luar biasa. Dan ini sudah pada bulan Oktober ya, di mana kalau kita di daerah timur sudah mulai ada bulan berber begitu jauh. Waktu saya kuliah dulu dan sekolah dulu, angkot sudah mulai lagu-lagu Natal sudah mulai berbunyi ya. Dan karena orang looking forward untuk bulan Desember. Dan saya tahu bahwa kita sudah pindah kepada tema yang berikut, berbicara tentang firman Tuhan adalah terang bagi jalanku. Dan saat ini saya akan mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Terima kasih untuk kebaikan Engkau. Kami bisa bersama-sama beribadah dan memuji memuliakan Engkau. Kiranya ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Engkau, dan terutama firman yang kami akan pelajari bersama-sama bisa membuat kami makin kagum akan kebijaksanaan Engkau, akan kehebatan Engkau, akan kepintaran Engkau, dan kami kagum akan firman Engkau. Sertai hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Mazmur 119 di ayat yang ke-105 yang merupakan tema daripada gereja kita di bulan Oktober adalah Your word is the light on my path. Yaitu adalah firman-Mu merupakan terang bagi jalanku. Nah, bagi kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya gambaran kata-kata pelita bagi kakiku. Nah, waktu dibilang pelita maksudnya adalah lampu yang ada minyaknya dan dibakar. Dan kemudian terang bagi jalanku. Ini adalah gambaran atau bentuk daripada lampu pada abad awal-awal atau orang Yahudi pada abad awal-awal, di mana seperti beginilah bentuknya. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 100 ke-5 dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ya, kalau kita lihat adalah merupakan suatu mazmur yang disebut namanya nyanyian alfabetik. Karena ada 22 abjad Yahudi, dan dari 22 itu ada 176. Berarti setiap abjad ada 8 ayat atau 8 stansa. Dan kemudian dari alif, bait sampai abjad yang terakhir. Dan semua katanya dimulai daripada abjad itu. Semua kata awalnya. Dan itu merupakan suatu isi pernyataan kekaguman orang Israel atau si penulis daripada Mazmur itu terhadap firman Tuhan. Kata yang pertama adalah Ashrei, yang berarti bahagia. Dan kata terakhir daripada Mazmur 119 adalah syakah, yang berarti jangan lupa. Jadi bayangkan ya, kata pertama adalah bahagia, karena itu kamu jangan lupa firman Tuhan itu. Kira-kira sebegitulah cantiknya, hebatnya susunan daripada Mazmur 119 ini. Dan yang kita akan pelajari pada minggu pagi ini diambil daripada abjad yang ke-14 yang namanya, kalau kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Latin adalah huruf N ya. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 itu adalah abjad yang ke-14 yaitu huruf N. Dan kita tahu contoh misalkan kata-kata N ditambah dengan alif, kata alif ditambah dengan kata bait. Kemudian kita tahu menjadi kata-kata nabi. Jadi N itu sebenarnya merupakan suatu gambaran tentang keturunan, tentang benih, tentang keturunan. Jadi kalau misal contoh
ada gambaran daripada bin, kalau kita tahu kata-kata bin, anak laki-laki, maka itu adalah merupakan contoh rumah, bait dengan huruf N, yaitu adalah penerus daripada rumah itu. Itu begitu cantiknya bahasa Yahudi, sampai setiap kata itu juga memiliki pengertian yang luar biasa. Dan kita tahu ada lambang dalam bentuk huruf ini, tetapi juga ada lambang dalam bentuk suatu bentuk, kayak contoh misalkan rumah itu kata B, tanduk kerbau kata huruf A. Jadi kalau A dan B digabungkan berarti adalah kekuatan daripada rumah. Itulah sebutan kepada Bapa, Abba, kekuatan daripada rumah. Kata-kata mama, am adalah kekuatan. Kemudian M itu adalah tanda daripada air atau cairan. Jadi berarti mama itu adalah si perekat dari keluarga. Karena itu glue artinya. Jadi bayangkan mama itu gambaran daripada lem, sementara Bapa gambaran daripada kekuatan daripada rumah. Lihat ya, Alkitab begitu cantik menggambarkan bahkan kata per kata itu. Kalau kita baca luar biasa. Dan hari ini saya mau menambah rasa kagum kita kepada firman Tuhan. Lihat ya, di ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata yang pertama diambil adalah nir. Nir adalah lampu yang dibakar. Kata yang kedua di 106. Aku bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Kata-kata bersumpah itu adalah nisbati. Nah, kata-kata N itu sebenarnya anna. Tapi kalau kita tahu, kalau orang lakukan, kalau contoh misalkan aku kagum, kita bisa ganti ku kagumi. Ngerti maksudnya? Jadi kata A itu dibuang, jadikan kata K. Jadi sebenarnya adalah anisbati, yang berarti aku bersumpah. Ayat 7, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kata-kata yang pertama dari ayat 107 adalah ananeiti, yang berarti aku menderita. 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kata-kata yang pertama adalah need for it, yang berarti adalah secara spontan. Nah, sebenarnya terjemahannya bukan persembahan sukarela, maksudnya begini. Ucapan yang muncul dari mulut saya tentang firman Tuhan itu, kiranya menjadi puji-pujian kepadamu. Jadi maksudnya begini, ketika orang itu kagum firman Tuhan, ketika orang itu membacakan firman Tuhan, sebenarnya itu adalah semacam puji-pujian kepada Tuhan. Jadi saya baca ini saya kagum. Maksudnya apa, brothers sisters? Maksudnya Mazmur bilang begini, ketika kita mengagumi firman Tuhan, itu sama dengan kita memuji Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, ketika kita membaca firman Tuhan, waktu kamu mengucapkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sebenarnya itu adalah salah satu contoh orang itu memuji Tuhan. Jadi sekarang kalau kita bersateduh, atau bukan sateduh, kita namanya personal times with God. Waktu kita membaca firman Tuhan, sebenarnya itu adalah salah satu tindakan kita memuji Tuhan. Karena itu buku yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan ketika Tuhan menulis sesuatu kepada manusia, dan manusia membacanya, itu adalah pujian kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya saya menulis suatu buku. Saya memang lagi menulis beberapa tapi nggak pernah jadi-jadi. Ya, saya janji, kayak kata orang bilang, tapi janji tinggal janji, inilah saya. Ya itu, padahal sudah promosi buku Yohanes lah, sekarang buku Wahyu lah, aduh ampun lah. Mudah-mudahan jadi ketika Tuhan berkehendak dan istri menolong. Jadi bayangkan buku sudah saya tulis. Kemudian saya menemukan bahwa semua jemaat itu membacanya. Dan ketika kamu membaca buku itu, bagi saya adalah itu pujian kepada saya. Itu adalah penghargaan kepada saya. Makanya sekarang kalau kamu baca Alkitab, ini bukan cuma sekadar membaca, tetapi Mazmur 119 ayat 18 bilang bahwa itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Luar biasa kan? 109. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Kata-kata
N yang pertama adalah nefesh atau nafas kita. Nah, maksudnya adalah nyawanya. Jadi kalimatnya adalah nyawaku walaupun selalu atau sering terancam, tapi Taurat tidak akan kulupakan. Lihat ya, dia bilang walaupun nyawaku itu terancam sekalipun, dan dia bilang aku selalu terancam keselamatan hidupku, tapi Taurat tidak akan kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Kata-kata yang dipakai adalah natenu atau Nathan, yang berarti adalah jumlahnya banyak. Jadi terjemahnya begini, orang-orang jahat itu kasih saya banyak masalah, tapi aku tidak akan jauh daripada firman-Mu. 111, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Kata-kata warisan adalah nakalti, yang berarti adalah warisan milik pusaka. Kemudian ayat 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. Katanya N yang dipergunakan adalah natiti, yang berarti dibengkokin. Jadi hati yang dibengkok itu maksudnya. Jadi memang terjemahnya kucondongkan hatiku. Sebenarnya dalam bahasa literal adalah hati saya dibengkokkan supaya ikut firman Tuhan. Lihat ya, betapa indahnya Mazmur 119 ini. Dari hanya huruf N yang kita pelajari atau abjad yang ke-14. Inilah contoh yang saya simpulkan. Ada namanya keadaan, ada namanya komitmen, dan ada namanya keyakinan. Keadaannya adalah saya tertindas, tapi komitmen saya adalah saya tetap taat. Kenapa saya tetap taat? Karena firman itu menuntun hidup saya. Saya terancam nyawa saya, keadaan saya. Tetapi komitmen saya adalah saya tidak akan lupa firman. Karena keyakinan saya adalah ketika saya mengucapkan firman Tuhan itu adalah pujian saya kepada Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan, itu adalah pujian saya kepada Tuhan. Keadaan saya adalah tertimpa banyak masalah, kesusahan hidup. Tetapi komitmen saya adalah saya tidak akan salah jalan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah harta warisan saya. Walaupun saya tidak punya uang, atau saya punya uang, walaupun hidup saya berkecukupan, hidup saya berkekurangan, atau hidup saya pas-pasan, atau cukuplah, apapun itu keadaan hidup saya, maka harta saya bukan apa yang saya punya, tapi firman Tuhan adalah harta warisan saya. Dan karena itu semuanya, karena firman menuntun hidup, firman adalah pujian kepada Tuhan, firman adalah harta warisan, maka hati saya akan bengkokin supaya sesuai dengan firman Tuhan. Mau saya lagi, apapun keadaan saya, maupun bagaimana keadaan saya, tapi hati saya akan bengkok supaya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, saya suka tidak suka, saya akan ikutin firman Tuhan itu. Itulah kecantikan dan keindahan dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 yang merupakan abjad huruf N. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah firman itu adalah terang bagi jalanku. Dan jalan dari bahasa Ibrani, saya pelajari pun saya kaget loh, adalah nasib. Itulah bahasa Ibraninya. Karena dia pakai teh, jadi kita baca nazib. Tapi sebenarnya kalau dalam pengucapan aslinya adalah nasib. Jadi berarti kalau kita terjemahkan ayat ini, dia bilang begini, firman itu menuntun hidupku, pelita bagi kakiku, dan membuat arah nasibku jelas. Itu maksudnya daripada ayat ini. Jadi waktu katakan terang bagi jalanku, itu kan bahasa alegori. Tetapi yang dimasukkan bahasa literalnya adalah firman itu membuat arah nasibku pasti jelas. Itu adalah pengertiannya. Amin. Jadi kalau begitu, kalau kita baca ini, kenapa firman Tuhan membuat arah hidup kita jelas? Ya pasti. Karena semua yang kita lakukan, kalau semua kita itu mau taat firman Tuhan,
pasti hidup kita akan berbahagia. Makanya kata pertama dari Mazmur 119 adalah asyair atau esyer, yang berarti adalah berbahagialah. Itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu dia membacakan di Matius pasal ke-5, waktu dia mengajarkan, berbahagialah, asyair, esyer, berbahagialah. Maka di Amsal 3 ayat 5-6, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan nasibmu. Oke, jadi dia bilang, orang yang mau taat firman Tuhan, jalanmu, nasibmu akan dibuat baik oleh Tuhan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Nasibmu adalah nasib yang penuh bahagia. Segala nasibmu adalah sejahtera semata-mata. Itu adalah semacam pernyataan Tuhan bagi kita yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi mau bilang begini, brothers sisters. Poin yang pertama, firman Tuhan adalah the best guidance. Petunjuk yang terbaik yang pernah kita punya. Makanya kalau ini adalah the best guidance dalam hidup kita, yang membuat kita sejahtera, kita bahagia, nasib kita jelas semuanya. Mengapa kita tidak membaca firman Tuhan tiap hari? Mengapa kita tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan? Bahkan dalam budaya yang dibangun di region kita, kita mau setiap orang itu membaca firman Tuhan. Bukan cuma membacanya, membagikan kepada sesama brother dan sister dalam grup atau ministry di mana dia berada. Tujuannya bukan supaya kita mau jago-jagoan siapa pintar baca Alkitab. Tujuannya bukan siapa lebih jago tahu Alkitab, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya kamu secara pribadi sementara memuji Tuhan. Karena membaca firman Tuhan sama dengan kita memuji Tuhan. Karena firman Tuhan adalah petunjuk yang terbaik, the best guidance dalam hidup kita. Kita kan pingin hidup kita sejahtera. Sejahtera bukan berarti kekayaan ya. Sejahtera itu adalah kedamaian. Kita pingin hidup kita itu berbahagia. Kita pingin hidup kita itu betul-betul walaupun ada masalah, tapi kita bisa saja lewatin masalah itu. Kita pingin hidup kita, pernikahan kita, anak-anak kita, semuanya itu berjalan dengan baik. Kita pingin selama masa muda kita sampai kita tua pun kita hidup dengan bahagia. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Alkitab bilang dengan mentaati firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Dan segala jalan hidup kita, segala nasib hidup kita akan menjadi terang dan jelas. Karena firman Tuhan adalah the best guidance-nya. Amin. Semangat ya. Ayat yang ke-108, poin yang kedua, dikatakan begini. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Dia bilang yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita membaca firman Tuhan, dari mulut kita dengan sukarela, itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-109 bahkan dikatakan, bahkan ketika nyawanya terancam sekalipun, Tauratnya tidak akan dilupakan. Saya ingat waktu saya masih SMA kelas 1, kami dengan beberapa teman-teman dari tempat kami dibesarkan di daerah Tantui, Ambon, kami berlima pergi camping satu tempat. Dan kami camping dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kami pulang. Nah hari Jumat kami enjoy, kita punya waktu main gitar, bernyanyi. Hari Sabtu, ya kami ada teman datang berkunjung kepada kami. Sekitar jam 12 kami lagi asik nyanyi di api unggun. Tiba-tiba dalam kegelapan di daerah yang jauh dari lokasi camping kami, ada 2 orang berjalan sambil itu membawa parang dan kejauhan. Tapi dari mana kita tahu? Karena mereka sengaja memukulkan parang atau menyeret parang di batu-batu di sungai itu. Jadi dari jauh kami bisa lihat ada percikan api karena parang itu diseret di kerikil atau di batu-batu di sungai. Jam 12 malam dalam kegelapan. Siapa nggak takut? Kami kemudian meloncat berlima, berenam tambah 1 orang itu.
Kami kemudian mengambil sesuatu. Ada tongkat kami pegang dan kebetulan kami ada membawa senapan angin. Jadi kami sudah isi pelurunya dan kami sudah pompa segala macam dan siap-siap untuk berdiri di belakang satu pohon dekat tenda kami itu dan siap-siap untuk tembak ini orang. Dari jauh kami lihat mereka berjalan sambil menyeret itu parang atau pedang di batu-batuan. Semakin dekat kami menemukan ini adalah teman kami yang lain. Mereka sengaja menakut-nakuti kami. Okay? It's not a very build up and edify jokes ya sebenarnya. Itu bukan gurauan yang enak karena bayangkan jam 12 malam di tengah-tengah gelap gulita orang membawa parang sambil diseret ke jalan. Siapa yang nggak takut? Oke, ini SMA kelas 1. Oke, otak kita kosong loh, bayangkan kita kayak dan saya kayak sudah kan saya nggak bawa apa-apa, cuma ambil satu tongkat atau satu kayu sambil berdiri ini mau ngapain kita ini. Ternyata teman kami yang lain, dua yang lain yang kemudian tinggalnya berdekatan di situ. Jadi yang mereka menyuruh satu orang datang, duluan itu teman dia juga. Jadi akhirnya kami tertawa. Tapi kita berkata begini, bahwa ketika nyawa terancam, Taurat tidak kelupakan. Pernah kita berada pada keadaan di mana nyawa kita terancam. Saya baca survei, orang yang nyawanya terancam atau pistol ditaruh di kepalanya, dia nggak mikir, kosong pikirannya. Ya, dia nervous, gemetar, dia takut sampai tangannya gemetar. Dan ketika orang begitu dia cerita bahwa setelah orang itu pergi, dia mau telepon 911 pakai handphone dia untuk menekan tombol handphonenya, itu gemetar tangannya. Tapi Alkitab bilang bahwa ketika nyawa terancam sekalipun, Taurat itu tidak akan gue lupakan. Mengapa keyakinan dia bahwa walaupun saya taruh pistol di kepala saya nggak akan lupa firman Tuhan. Dia bilang karena itu the best knowledge yang saya punya. Firman Tuhan adalah the best knowledge. Di mana kita bisa lihat wisdomnya Tuhan. Jalan hidupnya Tuhan. Cara hidup yang Tuhan mau umatnya miliki. Kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Saya baca kemarin saya ambil waktu 3-4 hari mempersiapkan khotbah. Saya baca kata N aja. Wah, saya kagum. Saya kagum banget firman Tuhan. Sampai saya kayak, gila ya, it's a lot of things dalam Bible. Yang saya pikir saya sudah tahu, ternyata enggak. Ada banyak hal yang kita akan discover. Kita akan temukan karena Bible itu adalah the best knowledge. Kamu bayangkan, ada huruf yang melambangkan pagar, abjad Israel. Dan ketika pagar itu digabungkan dengan huruf N yang tadi, sebenarnya adalah berarti begini. Tenda, orang Yahudi biasanya dulu itu dibikin dalam bentuk melingkar. Di tengah-tengah adalah tenda yang merupakan pemilik daripada klan itu. Atau kepala suku itu. Jadi pagar, dibikin tenda itu mengelilingi, di tengah-tengah adalah pemilik atau kepala sukunya. Dan tenda yang diatur mengelilingi sebagai tembok kepada tenda di tengah, tahu nggak? Itu artinya adalah grace. Grace itu adalah gini, perlindungan kepada pewaris atau penerus keturunan. Itulah grace. Saya baca pikir gila, merinding saya. Maksudnya Tuhan kasih kita grace karena Tuhan itu lindungi keturunannya. You receive grace dari Tuhan, kasih karunia melalui keselamatan, itu karena Tuhan lindungi keturunannya, dia lindungi. Itulah arti kata daripada grace. Saya masih merinding karena lihat Tuhan itu luar biasa. The love yang dia punya, dia memilih kata untuk melambangkan grace adalah tembok perlindungan kepada keturunannya. Itulah kata grace berarti. Kagum gak kita firman Tuhan? Saya kagum, brother sister. Itulah the best knowledge yang kita pernah punya. The Bible is the best knowledge. Jadi kalau itu the best knowledge, brother sister, baca. Baca dan baca. Renungkanlah itu siang dan malam. Tulis di depan pintu rumah. Bila perlu, apa-apa baca, baca, baca. Hafal, baca terus. Because it's the best knowledge. Amen? It's the best knowledge. Yang ketiga, poin yang terakhir. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku.
tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu itu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Dia bilang adalah, karena itu adalah milik pusaka dia. Maka setiap kali dia baca itu, dia pasti suka cita, dia bergirang. Karena itu pusakanya, itu hartanya. Telah kubengkokkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Dia bilang sampai mati, saya akan tetap membengkokkan hati saya kepada firman Tuhan. Poin yang ketiga, lihat di Amsal 3:13, dia bilang begini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ini maksudnya kepada firman Tuhan. Hikmat, kepandaian karena firman Tuhan. Karena keuntungannya, profitnya, melebihi profit emas dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hari ini kita boleh punya semua harta, kita jadi orang yang paling kaya, tetapi dia bilang, yang berbahagia adalah dapat hikmat, pengetahuan dari firman Tuhan. Dia bilang itu yang paling berbahagia. Jadi kalau itu dia bilang bahwa bahkan diperbandingkan dengan pengertian firman Tuhan dengan harta, maka poin yang ketiga, itu adalah the best treasure. Harta yang terbaik yang kita punya. Brothers and sisters, jemaat di Ambon, jemaat di Depok, Bogor, Bali, Jayapura, Sorong, Manokwari. Brothers and sisters semuanya, the Bible is our best treasure. Alkitab adalah harta milik kita yang paling terbaik. Kita mungkin tidak ada, kita yang mungkin orang kaya banget. Ya, kita mungkin tidak punya banyak harta. Seberapa kita bekerja keras, mungkin kita hanya bisa beli satu rumah. I don't know, mungkin 2, mungkin 3. Saya tidak tahu. Tapi seberapa pun yang kita usahakan, kita tidak mungkin, atau mungkin juga ada, I don't know. Kita mungkin tidak akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Tetapi harta kita yang terbesar adalah firman Tuhan. Karena dia bilang melebihi dari apapun yang kau inginkan. Bible is our best treasure. Jadi kalau itu adalah harta terbaik kita, mari kita jangan sia-siakan. Jangan kita anggap enteng. Mari kita baca, pelajari, bagikan itu kepada satu sama lain. Kepada teman-teman kita. Teman di kampus, teman di sekolah, mantan teman kuliah, mantan siapapun itu namanya terserah. Tapi kita bagikan firman Tuhan. Supaya kita bisa lihat. Karena firman Tuhan adalah the best treasure-nya kita. Amin. Poin 3 poin. Lihat ya, Matius 6. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita cinta firman Tuhan, hati kita akan pada firman Tuhan. Karena harta kita adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak, mari kita betul-betul menghargai firman Tuhan. Mari kita membacanya. Mari kita mempelajarinya. Dan kita bagikan apa yang kita pelajari. Bukan supaya kita menjadi orang hebat, paling pintar. Tetapi supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan kita memuji Tuhan dengan pembacaan firman Tuhan kita itu. Dan supaya hati kita bengkok. Dan ikutin firman Tuhan itu. 3 hal yang saya bagikan di pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. The word of God is the true guidance. Petunjuk yang sesungguhnya. The word of God is the true knowledge. Pengetahuan yang sejati. Dan the word of God is the true treasure. Adalah harta sejati. Semoga Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.